Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Andika Saputra, NIM 050472435 dari Program Studi Agribisnis Pertanian dari UPBJJ Kota Semarang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas 1 dasar penyuluhan pertanian. Video ini akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Karena ketika kita mempelajari sejarah penyuluhan, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan dan perubahan paradigma dalam penyuluhan, serta bagaimana penyuluhan telah berkontribusi pada kemajuan dalam berbagai bidang, seperti peternakan, perikanan, dan pertanian. Selain itu, mempelajari sejarah penyuluhan juga dapat membantu kita dalam memahami bagaimana penyuluhan telah beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta bagaimana penyuluhan telah berinteraksi dengan masyarakat dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Selain itu, mempelajari sejarah penyuluhan juga dapat membantu dalam memahami bagaimana penyuluhan telah berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, serta bagaimana penyuluhan dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi dan inovasi yang lebih baik. Soal nomor 2 adalah apa peran dan tujuan dari penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan rakyat desa, serta mengusahakan pertanian yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penyuluhan pertanian berperan sebagai pendidik, pemimpin, dan penasihat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan mengembangkan teknologi yang lebih baik. Serta, dalam pelaksanaannya, penyuluhan pertanian memerlukan beberapa unsur, seperti penyuluh pertanian, sasaran penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian harus memiliki kemampuan untuk memberikan penyuluhan yang efektif dan efisien, serta memahami kebutuhan dan kondisi sasarannya. Sasaran penyuluhan pertanian harus dipilih secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Yang ketiga, metode penyuluhan pertanian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sasarannya, serta memperhatikan juga prinsip-prinsip penyuluhan pertanian seperti otonomi daerah dan desentralisasi, demokrasi, kesejahteraan, integrasi, dan keberpihakan. Dengan demikian, penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, serta dalam mengembangkan teknologi dan inovasi yang lebih baik. Selain itu, tujuan penyuluhan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pangan, merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan rakyat desa, serta mengusahakan pertanian yang berkelanjutan. Soal nomor 3 adalah apa perbedaan falsafah dan prinsip penyuluhan pertanian. Falsafah pertanian mengacu pada pandangan hidup atau landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian. Falsafah pertanian menentukan bagaimana penyuluhan pertanian harus dilakukan dan apa yang harus diperjuangkan dalam proses penyuluhan. Falsafah penyuluhan juga mempengaruhi cara masyarakat dan petani dalam memahami dan menerapkan teori dan praktek pertanian. Falsafah pertanian dapat berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan etika yang diterapkan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Sedangkan prinsip penyuluhan pertanian adalah mengacu pada aturan atau pedoman yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Prinsip-prinsip penyuluhan pertanian meliputi prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, prinsip demokrasi, prinsip kesejahteraan, prinsip integrasi, dan prinsip keberpihakan. Prinsip-prinsip ini membantu dalam mengatur bagaimana penyuluhan pertanian harus dilakukan dan apa yang harus diperjuangkan dalam proses penyuluhan. Prinsip-prinsip penyuluhan pertanian mempengaruhi cara kerja penyuluh pertanian dan bagaimana mereka berinteraksi dengan petani dan masyarakat. Serta dalam pelaksanaannya, falsafah pertanian menentukan bagaimana penyuluhan pertanian harus dilakukan, sedangkan prinsip penyuluhan pertanian menentukan bagaimana kegiatan penyuluhan pertanian harus dilakukan. Falsafah pertanian memberikan landasan moral dan nilai yang diterapkan dalam kegiatan penyuluhan.
Sementara, prinsip penyuluhan pertanian memberikan pedoman yang spesifik dan praktis untuk kegiatan penyuluhan. Demikian uraian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.